Ada Itu lagi. debut pertama cerita Iya, sedikit, boleh. Bune. Ini adalah debut pertama saya membawa kelompok dalam bentuk kelompok besar. Kolosal ya, besar. Kolosal Kolosal. dalam litari liturgi. Ini berapa orang? Berapa orang? Ini ada 200 penari. Wow. Kekir hafal semua namanya. Itu nama, hafal nama. Hanya dari sini. Baru begini. Itu yang di apa kan? Siapa namanya? Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Salam dari mana? Salam dari Ruteng. Oh, bukan dari Bimba ya? Bukan. Salam dari Ruteng. Ya, kita ketemu lagi di podcast Segrino yang ke-8. Yang ke-8 sudah ini. Berasa lumayan dari tahun lalu ya. Ya, Ya, dari pandemi. dari Pandemi. kurang produktif. Baru 8. Baru siapa? Satu lagi baru 8. Ya, kini kita punya ya salah satu dari beberapa konten kita di YouTube Segrino ya. Nah, buat yang baru bertemu di channel ini, Seglino adalah salah satu komunitas yang home base-nya di Ruteng. Podcast ini edisi ke-8, tadi seperti sudah kita bilang. Kemudian kita berharap memang selalu tayang ya. Nanti kemudian kita lihat Ya, kalau bisa tiap bulan lah kita yang ayo. Kalau kita punya peralatan bagus sudah sampai Ya, kami amin. akan lebih produktif. Amin. Ya. Amin. Saya punya podcast ini kita bisa nikmati di banyak sekali platform digital lah. ada apa ya? Ya YouTube ya, YouTube, ya YouTube. kemudian di Spotify, bisa di Apple Podcast juga, Podcast juga. kemudian di Google Podcast, macam-macam Radio Talk. Ya, pokoknya kalau mau dapat info-info menarik tentang Ruteng nanti bisa cek di YouTube kami Di mana ya? di mana ada, pokoknya di musim nanti lah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan Komen. komen. Komen penting ya. Nah, kali ini kita akan belajar di podcast yang menarik ya. Belajar Itu belajar menarik. menari. Itu ya. Bisa, sudah kamu mau belajar menari. Kan sudah lama ditolak oleh setiap Sanggar. tadi. Sanggar, berapa sanggar saya coba Iya, ya. daftar. Gagal terus ya. Gagal diseleksi wajah kita. Nah. Oke. Ya. Kali ini jadi Ya, kita punya narasumber yang ya penata tari yang terkenal lah di Ruteng ini. Pokoknya punya prestasi yang hebat lah. Pokoknya sering bawa nama Manggarai di pentas-pentas nasional, mengangkat tradisi gerak Manggarai. Dan yang paling khas itu selalu menggunakan tenun Manggarai, songke yang seperti yang kami pakai ini. Pokoknya di semua penampilan mereka pasti selalu pakai songke. Gitu kira. luar biasa ya. Luar biasa. Makanya hari ini tuh kita Kita pakai songke. Kita sambut bersama Kakak Kakak Irna Irna Abu. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduk ke Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Ini kami sudah baku kenal. kan saya tidak tanya. Oh iya, harusnya kan kita tanya. Ini Daeng, saya Armin, ini Kakak Irna, semua sudah tahu. Semua kalau sudah itu tahu. ya. Baik, teman-teman, Kakak Irna ini adalah salah satu penata tari di Ruteng. Biasa disapa juga oleh teman-teman penari itu Bunda Irna ya. Kemudian dia pengelola sanggar tari Vela Songke. Tapi sebelum kita tanya-tanya soal sanggar tarinya itu kita bisa mulai dari pertanyaan paling dasar. Ini apa itu? Biasanya kalau ketemu tamu itu kan. Sejak kapan sebenarnya mulai menyukai kesenian terutama tari lah. Saya mengenal dunia tari itu sejak saya berumur 9 tahun. Oh, Waktu itu saya masih di bangku kelas 3 SD.
9 tahun. Iya. Sedikit saya bercerita pada saat itu, karena melihat kemampuan dari diri saya, bakat dalam saya punya diri, orang tua saya menyarankan saya mengikuti kursus tari Bali. Wah. Kursus tari Bali itu Tapi itu waktu itu di Ruteng. di Ruteng, Sudah ada di Satar Tacik. Waktu itu Satar Tacik itu bandara. ya, di jalan situ ya. Ya. Dan instrukturnya seorang ibu berdarah Bali bernama Ibu Bagus. Dan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari bersama ibu itu, dan itu sangat membentuk karakter saya dalam berkesenian sampai saat ini. Dan juga saya sangat terinspirasi dengan dia dan sangat termotivasi sekali sehingga saya menjadi pelatih tari sekarang, koreografi sampai sekarang. Seperti itu. Dari umur 9 tahun. Iya. Sudah percaya diri ya, sejak dari umur 9 tuh. Daeng 9 tahun dulu bakatnya apa ya? Lari. Iya. Lari kalau dipanggil orang tua. Iya. Ya. Pokoknya dalam dunia tari nih, kita kan banyak sekali kenal jenis-jenis Oh ya. tarian, ya. Seperti yang tadi satu sudah ada tarian Tarian Bali, Bali misalnya. itu kayak ada yang modern, kontemporer, terus tradisional, ada Line dance. line dance yang biasa di pesta-pesta itu kan Ya. line dance. Adeng. Ada glentos juga line dance tuh. Kita punya apa? Pokoknya kalau yang biasa kita bilang goyang ragam tuh kan. Kak Irna sendiri, dia pintu masuknya ke dunia tari itu yang dari mana pertama sekali? Punya Apakah memang langsung tiba-tiba Langsung terjun ke tari tradisi. atau apa? Saya masuk ke dunia tari itu melalui tari tradisional. Menambah yang saya ceritakan tadi, pada waktu saya kecil itu di SDK Ruteng 6 itu kan sering libatkan kami dalam event-event tari tradisional. Di situ kami belajar tentang nunundake, sae, gerak tari sae, dan juga belajar alat musik gong, gendang, juga beberapa pukulan-pukulan tradisional seperti kedendi, mbata, dan concong. Dari situ saya masuk ke sudah mengenal bagaimana itu dunia seni tari tradisional. Dengan seiring itu juga pada tahun 2005 itu saya diminta oleh pihak sekolah Kakamin Daeng dari Setia Bakti untuk menjadi pembina dan pelatih di seperti ekstrakurikuler gitu, Di sekolah, tapi di bidang seni tari. Mungkin ini adalah salah satu perjalanan memulai awal karir saya sebagai koreografi. Dan Kakamin perlu saya juga di sini bicarakan di sini bahwa SMA Kastia Bakti itu sangat memegang peran penting dalam perjalanan karir saya sebagai koreografi. Oh, SMA Bakti ya. Eno tuh. Eno. Oh ya, ada Monik juga ya. Ya, oke. Nah, kebetulan kita sudah masuk ke sanggar sekolah ya. Kan selama ini sebagai penata tari, kemudian kerap tampil di mana-mana, itu selalu yang diceritakan tuh Irna Aburman dari Sanggar Tari Wela Songke. Gitu. Ini bisa cerita bagaimana itu terbentuk, kemudian kenapa namanya Wela Wela Songke, terus awal-awalnya tuh Wela Songke itu siapa saja? anggota awal ya, Anggota awal. Kalau sekarang kan banyak sekali rasanya ya. Prestasi-prestasinya sampai sekarang tuh. Sanggar Wela Songke itu sebenarnya dirintis pada tahun 2005 ya Kakaminnya. Waktu itu masih dengan peralatan yang sederhana dan juga pakaiannya juga masih belum terlalu banyak seperti sekarang. Itu di sekolah. Itu di sekolah. Masih sekolah. Dirintis dan belum terbentuk sanggar waktu itu. Masih dirintis saja. Masih dirintis saja dulu. Setelah itu karena melihat perkembangan dari kegiatan yang kami lakukan di sekolah, suster kepala sekolah pada saat itu, beberapa guru dan juga teman-teman pegawai menganjurkan untuk membentuk sanggar Wela Songke namanya. Sanggar Wela Songke itu sebenarnya kami diambil dari kata welah dan songke. Wela itu berarti bunga. Tapi dia mempunyai filosofi dasar juga ke kami. Filosofi dasar itu kami ambil itu filosofinya dia seperti menebar kebaikan, terus
seperti tebar vua vecakuela, Coba berapa besar dulu. singger sili velangger PA. Mungkin bisa translate. Saya agak kurang. Tebar Iya. kan Tebar vua itu seperti ini, dia itu seperti menebarkan apa benih-benih, Benih juga. benih-benih. Dan singger sili itu apa yang kita sudah tanam, dia akan bertunas, memberikan. Bertumbuh lah Dan ya. dalam ininya, dalam arti makna yang sebenarnya itu memberikan bagaimana anak-anak itu dia berkreasi, meningkatkan kreativitasnya dalam sanggar ini. oh, Yes. tebar buah becak Becak-bela. Singger sili. Singger sili, sili cing, peang vela, cir ici tua vua. Seperti itu. Nanti saya kasih tahu artinya. Seperti itu Oke, dia punya filosofi dari sanggar bela Bisa songke. dijapri saja. Japri. Nanti kalau dapat kita bikin subtitle. Yang tadi siapa-siapa saja yang pertama. Nah. Iya, yang pertama itu berjumlah 15 orang pada saat itu. Banyak ya. Iya, 15 orang, dan pertama kali kami pentaskan di NCC waktu itu pada saat pagelaran seni. Mungkin kami masih ingat Ibsen Parleso Oh ya. 2009 kita tampil di NCC. Oh iya, saya MC waktu Iya, itu betul, Firna. Ya Waktu MC. itu ada festival seni ya Ada kaminya. Kakak juga ada. Iya. Kayaknya kayak punya videografer tuh juga. Di mana-mana Iya. waktu itu ya. Iya, kami ada pada saat itu. Iya. Ada. Ya. Ini lah sejak 2005 ketika itu dirintis sampai dengan sekarang, bukan prestasi Kak Irna sendiri tapi Ya, prestasi prestasi Bela Songke Bela itu Songke. bagaimana? Ya. Prestasi bela songke itu lumayan ini juga kaminya, maksudnya mungkin saya bisa sebutkan ya. Oh, Ya, sebut. Kami juga mau sebut Iya. kayak punya. yang belum ada. Ya, pada tahun 2009 itu penampilan terbaik pada festival seni yang diselenggarakan di Sparbud oleh Ibsen Parleso pada waktu. Mungkin Kak Amin masih ingat waktu itu teater Ende O Ende. Dewi, saya ingat Dewi. Iya, Juara Dewi satu ya, Syukur. oke. Juara satu ya. Itu. Dewi Syukur ya. Dan dia Ya. ya, dan dia waktu itu juga menghasilkan karya tari saya yang pertama adalah karya tari Cekeng Weri. Musim tanam. menanam. Ya. Musim beri, musim tanam. Oke. Terus pada tahun 2010 juga kami meraih penampilan terbaik pada event Jambore Pariwisata Provinsi NTT di Kabupaten Rotendao. Wow. Wow. Itu yang kita juara 2, kayaknya juara 1 waktu itu. Event lain kita. Iya. Kita tidak pernah satu event. Kita kan bukan penari. Kenapa moto? Iya. Iya. Heeh. Dan beberapa juga yang penyaji-penyaji terbaik ke kami dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 sampai sekarang. Sekarang. Wah. Ya, kalau sebut sanggar mana? Bela Songke. Bela Songke. Kak Irna gitu pasti. Itu pasti sudah Ya. tuh. Pilihan pertama lah. Ya, Pilihan pertama. ya. Nanti kita dua itu bikin sanggar lagi supaya Kak Irna ya Bersaing lah. lah. Kita tari apa? Kita karena apa? Oke. Itu tadi sekilas lah dari Wirna tuh. Kami ini mau ajak kami punya ketua. Kebetulan Oh, iya. ketua Segolino lah. Iya. Dia kan juga penari, penata tari, pelari, kadang-kadang pelari juga. Dia punya sanggar juga, sanggar tari Nusantara Awitsai. Sanggar tari tradisi Nusantara Awitsai. ya. Nah, bueno, kita panggil saja ya. Iya. Oke, kita panggil Oke, Kakak Adeng. Bukan. Kakak Itet. Bukan. Ibu ketua kita, Kak Claudia Febriani Jenadu. Begitu maksudnya. Febri. Halo Bunda, selamat sore. Sore, apa namanya? Ini koreografer ya, koreografer SGL, juga koreografer di beberapa event ya adalah pokoknya. Kemudian kita panggil dia Jibul biasanya, tapi untuk ini Kak Ibu Febri. Pak Febri juga. Kadang-kadang Pak Febri. Apa kabar? Jibul? Baik, kami
terima kasih Om Deng. Apa kabar? Baik, baik Bunda? sekali. Selamat sore. Saya kan sebenarnya tahu toh, ini Jibul mulai mulai Iya, saya tahu. Tapi karena ini podcast kan, jadi kita harus tanya. Harus tanya. Ini Agak bosan nih, agak bosan gini. Bukan, saya takut nih kalau dia cerita saya langsung bilang bukan. Oh iya, bukan bukan gitu. Karena tahu betul punya sejarahnya. Diam, kami. Oke. Nah, Kak Febri mulai suka nari sejak kapan? Kemudian pernah terpikir tidak suatu saat jadi seperti sekarang, penata tari, kemudian penari dulu deh. Iya, iya. Gitu ya. Saya sadar kok sadar ya sebenarnya saya tidak sadar ya. Pertama kali Sudah sadar kalau pertama kali menari itu waktu saya TK. Saya ingat tariannya itu lagu Semuamu. Tidak, lagu Semuamu itu tuh. Kamu bisa menyanyi juga ya? Hey. Oke, lanjut. Oke. Tapi waktu itu saya solis juga ya. Iya, sekarang Kami sudah percaya agak saya. hilang, ya. Ayo. Jadi pertama menari yang saya ingat tuh pertama menari waktu itu TK Inviolata, Tanggung Kor di Katedral Lama, lalu kami menari pembukaan dan persembahan, setelah itu jadi solis waktu itu. Ya. Jadi itu pertama kali. Lalu setelah itu biasanya kita di sini ya di Ruteng tuh menari tuh waktu acara-acara di sekolah, ya toh kalau tanggung di gereja ya penari terus ini tarian masal kalau 17-an tuh. Itu toh biasanya itu toh. Yang kami yang bikin sapnya rock dulu tuh Kak. Yang itu. Waktu SD, SMP hanya itu. Terus waktu SMA, Isa curhat sedikit ya. Waktu SMA Kak Saju mau menari toh. Orang terpilih lah. Orang terpilih. Karena sampai tampilan waktu SMA Kak maksudnya sangat tidak meyakinkan untuk jadi penari tradisional. Kalau gitu yang kalau di sanggarnya Kakak Irna itu lebih yang pegang parang gitu. Iya. Lalu dulu kan tidak marak tarian perang kok. Jadi mungkin Kak ini anak mau menari kasihan tapi tidak tahu harus taruh di tarian mana gitu. Jadi waktu yang ketawa tolong. Tapi ini serius. Waktu SMA tuh kesal mau sekali menari gitu dan teman-teman tuh. Saya pernah lihat satu kali waktu SMA angkat-angkat gong. Ya itu karena kan dia kokoh sekali waktu itu. Ya lebih cocok gitu Kak. Ya. Treo lebih cocok jadi kru gitu toh sebenarnya begitu. Lalu pergi kuliah. Tapi kan sempat modern dance SMA. Ya Kakak Min, tapi kan yang itu kan tadi kita bilang bahwa itu genre-nya betul. Lalu karena tidak tersalurkan di traditional dance, di dance tari tradisional, sudah belok sedikit jadilah big girl. Sebenarnya sih tidak terlalu mana kemampuannya waktu itu tapi karena bisa ocok-ocok sedikit di bawah, putar-putar sedikit di bawah, jadilah yang topi samping bukan mereka, iya itu kan pakai slayer begini gulung, baru pakai kamin pusana orang yang besar-besar yang begitu loh Kak, pakai training, pakai karet yang gitu dulu tuh. Kenapa tidak pakai itu tadi waktu kesini saja? Senarnya, tapi bunga hujan jadi basah. Jadi akhirnya saya ganti, ini saya pinjam saya. Nah begitu. Waktu SMA itu lanjut ya. Terus waktu pergi kuliah, itu saya sudah bukan mengubur mimpi, tapi tidak memikirkan lagi Kak. Nanti saya waktu pergi kuliah, saya harus belajar apa? Iya tidak. Lalu, tolong please. Lalu ada satu waktu di kampus itu yang itu kami punya kampus itu mau promosi budaya keluar. Ya kan berlomba-lomba tuh mau pergi tuh. Nah jadi hampir keluar tapi tidak jadi promosi budayanya. Cuman kami sudah masuk ke sanggar-sanggar tari tradisional di tempat kuliah waktu itu untuk belajar itu. Nah setelah tidak jadi itu tapi terus diajak untuk untuk bergabung dan mereka ini disiplin sekali toh. Lalu mereka punya jadwal-jadwal tuh Kak, seperti sudah tetap. Sudah setiap pertengahan tahun ada event apa. Iya, setiap mau akhir tahun ada event apa. Lalu sering mereka bilang tuh dipanggil untuk menari tuh Kak. Tanggap buat nari. Tanggap buat nari toh. Mahasiswa senang karena kan
Iya Ya, kan dong. makan ditanggung. Yes. Oh, Mak- itu ya. yang di kalau ada sisa honor bisa dibagi. Iya, dan waktu itu Kak sudah seperti itu tuh, jadi Kak senang, Iya. begitu. Keterusan sudah lalu, em, karena sering-sering ikut begitu, satu koreografernya dulu, dia tahu dia bagaimana, diajak, dia bilang kita bikin tarian nih, kita coba bikin tarian, tapi memang sih tidak jauh-jauh dari itu yang pegang parang tadi. Waktu itu, bunda yang tahu nggak bunda? Waktu itu tariannya tuh tentang ini apa ya? Oke, tentang gitulah pokoknya. Oke. Suruh berike. Oke. Oke. Ya. Iya, kampus. Kan dari kampus ya. Iya, gabung di sanggar itu tadi, gabung di sanggar, lalu beberapa kali ikut mereka. Jadi mereka tuh setiap seperti kita juga ya Bunda, ya, setiap festival tarian baru, terus ini, iya toh gerakannya baru terus. Jadi Kak, 1 minggu 2 kali latihan, pokoknya jalan terus gitu. Ada atau tidak ada job, ada atau tidak ada event selalu gitu. Jadi Kak setiap ada job selalu ready ininya tariannya tuh. Sudah ada, Iya, sudah dipersiapkan selalu sudah memang. ada. Kak Irna juga bikin gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak anggota sanggarnya itu punya jadwal. Dia punya jadwal latihan. Iya. Jadi sibuk memikirkan buat tarian baru, Iya, latihan. Latihan. Tidak tunggu. Tidak tunggu yang bisa Tidak tari ini. tunggu. Tidak. Oh, toh. Ya, ya. Jadi juga Jimbul ya. Iya Kak Armin, Oke. oke. Lalu gak bertemu dengan Bertemulah di sanggar di sanggar tari tradisional ini yang kami saya gabung tadi untuk mau promosi budaya itu. Terus sama koreografernya diajak, coba kita apa ya? Ikut bikin koreo ya. Tapi memang Kak saya punya Kak bagian yang silatnya tuh. Oh ya. Gitu ya. karena THR. Iya begitu. Sama ulang tahun buat THR Iya kemarin baru tanggal ulang tahun berapa kemarin. Terus dari situ sudah ternyata bisa bikin gerakan tari baru gitu tuh. Nah, memang itu tadi Kak, tidak pernah berpikir untuk menjadi saya akan jadi koreografer gitu. Lalu tidak menyematkan predikat koreografer tuh di sapnya diri. Tunggu orang yang mulai lah. Iya benar begitu Kak. Jadi ya macam itu tadi, karena tidak merasa bahwa saya koreografer, kalau tidak ada apakah tidak ada event, tidak ada event. iya tidak begini Kak, saya harus begini. Jadi ya, ini apa tadi Febri tadi kan cerita soal itu karena sempat dari tari di sekolah, gereja, kemudian sempat ke modern dance. Saya dulu ingat sekali kalau mereka latihan modern dance. Iya. Iya. Kita Saya ada videonya sih. Ya, nanti Ya, kita tayangkan. nanti kita tayangkan dia di sendiri sini. sosok. Nah, ini Kairna pernah ada di fase itu tidak, misalnya dari tari tradisi kemudian pindah ke sini gitu. Pernah sih pada tahun 2014 itu kami dituntut oleh satu IO untuk membuat satu tari. Di dalamnya dia harus ada modern dance dan juga kontemporer, dan dia dimix sama musik tradisional. Wow, Iya. berat ya. Tergantung tuntutannya Itu kami ya, tuntutan. Berat atau Iya. biasa saja? Tantangan sih. Ya seperti itulah, kalau kita menjadi seorang koreografer kan berarti kita harus menerima semua itu Harus tantangan, bisa, gitu. harus bisa. Daya juang itu Wah, harus Sama kok, kita sebagai penulis kan tiap hari tantangan kan lumayan ya. Om Daeng tiap Atau berapa bagaimana, jam? Kakak Febri? Betul sekali Iya, Bunda. seperti itu. Om Daeng tantangannya tiap berapa jam sebagai penulis? Ya toh? Iya, kita memikirkan kombinasi, struktur ya, struktur kepenulisan. Sama kan nih. yang tiba-tiba terlintas. Iya, langsung. Iya. Jiwa ada mau ini. Ada mau Oh iya, ini begini Kak Bunda. Bunda kan tadi sudah cerita juga Iya. perjalanan karirnya, kemudian apa namanya? prestasi. Iya, prestasi-prestasinya juga gitu tuh. Sebagai, bolehkah saya menyebut diri saya junior? Jadi sebagai adik-adik yang juga berkecimpung di bidang itu Kak. Penasaran sekali. Apa event mana, karya apa, atau ada saat yang paling berkesan untuk Bunda dari Dari seluruh semua Jatuh perjalanan ini? bangunnya sanggar. Berkesan kan, tidak harus yang paling Iya, wow. benar. Kalau yang paling berkesan untuk saya itu pada saat saya bersama dengan anak-anak saudara-saudara kita di Fabel. Oh, kelompok masyarakat. Iya, Fabel itu kan tunarungu sama tunagrahita. Oke. Iya. Dan sampai saat ini saya juga masih menangani
berkesenian bersama dengan anak-anak difabel saudara kita. Dan itu terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu kami melakukan konser di Jakarta Pertuka Kamin. Dan itu pertama kali saya menjadi penata tari juga, langsung terjun untuk mereka. Dan memang pertama saya mengalami kesulitan, tapi setelah ada panggilan jiwa untuk lebih ini, mereka mungkin ada arti tersendiri dalam dunia berkesenian untuk saya bersama mereka. Wow. Iya. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini, soal difabel juga nanti untuk 3 Desember kita akan podcast dengan salah satu anggota Sagelunur yang juga berkebutuhan khusus ya. Nanti kita akan hadirkan dia di 3 Desember. Kita ada foto-foto ya. Iya, sama minta itu tadi. Heeh. Lihat foto kah Bunda? Ya, kita lihat Foto-foto foto. Kita lihat Ya. foto dulu. Foto. Di sini? Ya, begini tuh. Keren kamu punya. Keren itunya. Oh, itu Oh, iya. foto apa ini Bunda? Ini pada waktu sale Komodo. Sel Komodo 2013. 2013 itu. Kalau saya tidak salah itu hari juga Segolnya juga ada tampil. dong. 2013. Ya. Iya, saya Segolnya Kayaknya ini Segolnya nih, ini nih. Segolnya Bukan nih, bukan. bukan nih. Bisa jadi kita kan ini di Pede toh? Di Pede. Ini yang di Iya. Pede ya. Kita panggil Iya, Sarah kita waktu waktu itu itu di kami- panggung artis sebelah sana. Oh iya. Waktu itu kan tarian. kita punya Claudia juga penata tari. Yang menampilkan. Febri juga. Begitu. Ini Ini yang kemarin itu apa? Internasional Sidang Polwan Dunia di Labuan. Ini polwan semua nih. Iya, ini yang baru-baru nih. yang barusan. Ini terbaru ya. Yang menari polwan juga nih. Iya. Polwan ada 10 Nah, mana orang. heran-heran. Mereka ada 10 orang. Yang jilbab nama siapa nih? Iya, ya. Iya. Saya kayak tidak asing sini. Polwan. Ini tarian yang mereka bawakan ini ke kami adalah Molas Banera, sesuai dengan kiprah dan bakti mereka sebagai sinopsisnya sesuai dengan kiprah dan bakti mereka sebagai seorang polisi penolong. Dan itulah dia. Molas Banera. Banera itu pembawa cahaya, terang gitu. Ini di Gitu. Ini event yang sama. Event yang sama. event yang sama. Event yang sama ya. Oh, ini foto bersama ya sudah. Oh, ini? Ini konser di Jakarta bersama anak difabel. Oh, 2012 ini yang tadi. Di ya. Wah, cakep Ya, ya. ini motor luar dong. Tapi Yang saya lupa. Iya, Kak, ini ya. Ini kalau saya tidak salah hasil jepretannya Kakak Ited. Yang mana tuh Kak Kita? Ini. Kak Kita. Oke. Ini terjadi pada tahun 2012, puncak perayaan jubileum 100 tahun gereja Katolik. Oke, iya iya Wow. iya. Ada lagi. Debut cerita Iya, sedikit. boleh. Ini adalah debut pertama saya membawa kelompok dalam bentuk kelompok besar. Kolosal ya, besar. Kolosal dalam litari liturgi. Berapa Ini berapa orang? ini? Ini ada 200 penari. Wow. Fakir nafal semua namanya. Jadi pengalaman, hafal nama. Baru-baru begini. Itu yang di apa kan? Siapa namanya? Ini Oh, Tede. Oh, Tour de Flores yang 2016. beda. 16. Oke. Ini yang ini siapa? Oke, baik. Masih ada lagi? Masih ada kan? Ada lagi habis. Oh, habis. Bunda ada satu yang saya nonton waktu itu, yang apa namanya? Tarian ACKE kah? Terana CKI. Tarian ACKE itu tidak ada apanya Tidak fotonya. ada dokumentasi. Karena saya rasa itu salah satu karyanya Bunda yang beda dari karya-karya yang biasanya. Asik ya? Iya, tarian ACKE. CKI. Terana itu kan dibuat untuk keperluan FLDSN kemarin. Lomba. Oh, yang juara kabupaten kemudian ke provinsi itu. Iya. Ingat saya. Kan saya jurinya. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Bukan saya juri di sebelahnya, saya juri di sebelahnya. bukan di di tarinya. tarinya. Bukan di tarinya. Karena tari ini kan semua anggotanya kan laki-laki, semua pemain musiknya juga laki-laki. Oke. Nah, Itu ada kesulitan atur yang perempuan semua atau yang laki-laki semua lebih sulit yang mana? Mana gitu. Tidak juga sih. Sama saja. Sama sih. Jago. Ya. Kita ada ini ya. Foto-fotonya Cibul juga ya. Ada. Tapi waktu dia masih model sih. Waktu dia ikut kursus modeling dulu. Ya. Waktu dia salto teh Wah, ya. yang tarian nantilah kita. Ada yang bilang tampilkan. ada yang bilang jangan. Hah? Ada yang bilang tidak usah tayang. Biar saya tidak apa-apa. saya. Mana ada yang tuh? Nanti saya. Ada nge? Ya, oh ya soal yang saya kuliah juga bisa nanti lihat di Instagram ya. Banget ya. Kita punya Facebook banyak. ya. Oh iya.
Ada satu? Iya ada Oh, iya, Kak. Kak. Di dari mulai sel komodo tuh Kak Iya, punya Segolino. iya, benar. Gitu. Salah satunya nanti bisa lihat Syekh Golino G itu ada di channel Yes. YouTube Syekh Golino ya. Sebelum kita sampai di bagian-bagian akhir nih, ini pertanyaan buat berdua. Apa ya? Pertanyaan buat berdua tuh apa kira-kira? Kesulitan. Oh ya, Atau situasi yang sulit. Lihat sulit, situasi sulit saya ketawa ya. Kesulitan Situasi sebagai sulit saya oh ya ketawa. yang coba. sulit yang Iya. penari terus merangkap koreografer. ya Oh iya. Soalnya Bunda boleh cerita dulu. sulitnya menjadi koreografer atau sulitnya membangun sanggar. Kalau untuk saya, mungkin karena seni itu adalah panggilan jiwanya saya, Asik. ada sih kesulitan pada saat saya membuat karya yang original itu seperti karya-karya yang mempunyai dasar pijak yang kuat dengan budaya. Di situ saya harus banyak belajar dan juga mencari narasumber seperti budayawan untuk Kakak Min dan Kakak Deng yang harus benar-benar informasinya harus benar-benar sesuai dengan tema tari yang saya bawa. Riset dulu ya sebelum. Melakukan penelitian seperti penelitian penelitian dulu, wow. kecil supaya saya dapat membuatkan karya yang begitu benar-benar kuat dia punya akar pijak. Oke. Ya. Kalau Kakak Jeep kesulitan dana ya. Kesulitan di dana ya. Seperti itu. Kakak Irna juga. Kakak Irna Mereka juga. mengalami seperti itu. Bukan karena kan saya juga akhirnya mau ini toh karena kan sebenarnya saya kira mudah-mudahan podcast ini juga bisa jadi sesuatu yang baik gitu kayaknya. Iya. Maksudnya Ketawa Kak. kena sekali. Maaf tadi Iya, itu konsol. Iya. maksudnya saya bisa jawab lagi. Bukan karena kan harus diakui penghargaan untuk seniman tari di daerah kita masih agak kecil ya. Jadi untuk pasang Itu ya. katakanlah misalnya kenapa 2,5 juta tarian 7 menit gitu. Iya. Jadi orang tidak melihat make up, kemudian latihannya. Saya rasa mahalnya di ide Ya, dan ide konsep sih. itu Ya, mahal sih. sekali situ. Ya. Orang selalu memikirkan tadi yang penting dapat 50 anakku situ ya. Begitu toh kadang-kadang gitu. Gitu toh. Biaya catok sudah di atas 50. Catok rambut. Catok rambut. Padahal harus sanggul ya. Belum sanggul lagi. Oke, jadi itu ya situasi sulit dalam kemudian soal originalitas tadi ya. Mencari ide. Saya kira macam ide. membuat tarikan tuh kan harus cari Harus betul. Iya. Dari tahun berapa? Iya. Deng. Tidak mau ngomong, Deng. Iya. Tapi itu maksudnya proses menciptakan idenya. Saya agak penasaran di bagian yang situ sih. Tapi kita punya langkah ini tuh kayaknya. Ada Manggarai itu ada langkah atau langkah tari Nusantara itu sama saja kita punya iya Kak, ada punya pola langkah. pola langkah. Kalau dari saya, pengalaman saya Kakak Min ya, saya membuat penciptaan tari itu, saya cari dulu idenya, ide tarinya, saya gali dari budaya, kearifan lokal, contohnya seperti tarian Timba Mekah ya, Tarian Timba Mekah. Tarian Timba Mekah ini kan sebenarnya kan tarian yang kita buat karena untuk keperluan ritus penyambutan. Betul. Seperti itu dia. Tapi di sini kita dituntut untuk mencari filosofi dasarnya. Apa filosofi dasarnya Tarian Timba Mekah? Kalau saya kaitkan itu dengan kebiasaan kita sehari-hari. Seperti filosofinya kan raise, raus dan rise. Seperti itu. Jadi raise itu menyapa, raus itu merangkul. Merangkul. Terus mungkin saya tadi tambahkan satu rame itu dalam situasi kekeluargaan. Dan itu harus benar-benar sesuai dengan kita punya filosofi dasar di dalam masyarakat maupun di dalam budaya kita sendiri, budaya Manggarai. Saya mulai besok ada tamu Saras rangkul. Ya, Rao. Ada tamu. Oh, tidak dulu kan Ada tamu. Halo, tamu. Iya, merangkul. dulu sebelum pandemi toh. Sebelum pandemi kan kita salaman. Kita kan bisa rangkul sambil jaga jarak. Bisa kan berjalan Terus tangannya tangannya om. juga. Tangannya om. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit Kakak Min. Dalam proses penciptaan itu sendiri juga kan kita harus antara ini filosofi itu juga harus ada kaitannya dengan gerakan. Kita padukan dalam bentuk gerakan.
Misalkan dalam tari Timah Mekah itu kan ada 3 tahapan. Ya. Itu ada 3 tahapan, itu Wisiloce, Pemaka, Wisiloce dengan ini apa nih? Terakhir panen cepat. Itu juga kita bisa buat dia dalam bentuk gerakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam itu. Pemaka itu yang Ya, Pemaka itu ini, untuk yang buat keris laki-laki, itu, untuk buat mengusir Wisiloce. roh. Saya pura-pura tidak tahu sih. Om Deng, gue Kalau dalam bahasa Makassar itu saya tidak tahu. Iya. Sapu Ya. sulit tangan kak, kamu Kalau ini punya tanya kesulitan itu Selain kita mana? paham. Oh, iya. Karena itu tadi kita paham. Agak selendang apa? lagi. Apa ya? Itu kai Oh, minta Ide ditanya tapi soal originalitas tadi itu. oh iya, kalau ide kak saya pikir itu harusnya tidak sulit ya, karena kita tidak harus memaksakan diri untuk ide toh. Kalau mampunya segitu ya maksimalkan saja segitu. Cuman saya punya kesulitan itu adalah tidak menerima kalau orang ambil saya punya apa, saya punya hasil karya begitu. Iya begitu. sama Itet pernah marah-marah juga waktu itu. Dia punya ada satu gerakan di pesta Itet punya itu bukan itu ya. Bukan yang itu. Oke. Dia sudah patenkan tuh gerakan. Iya, Oh sudah. iya kan? Wih, sangat terlambat sih. Sudah ada hak kekayaan Stop. intelektual. Dia sudah menangis. Oke, kita paham gerakan yang diambil. Yes. Kita merasa bahwa kita memikirkannya, tapi kemudian orang melakukan. Oke, Penting begini. tidak buat koreografer seperti Kairna dan Jibul itu soal apa itu? Paten gerakan tadi kan? Oh iya, sebelum ke situ kami sama bilang gini dulu. Kami tadi tanya soal langkah tari ya, langkah tari. Setelah saya belajar beberapa tari tradisional Nusantara, tari tradisional Indonesia, langkahnya itu sama. Mirip. Kami Bukan. Mirip sama. Bahkan Sama. sama. akan sama. Sama Bahkan persis sama. ya. Iya. Iya. Tahu ada gerakannya Agnes Mayang. Yang Di tarian tuh ya begitu toh. Di tarian tuh ada itu. Dari Sabang sampai Merauke itu Itu dia ada. punya. Itu ada. Di Manggarai juga ada. fansnya Agnes Sabang sampai Merauke. Bukan, mungkin Agnes yang apa namanya juga Risetnya Agnes iya, kan. Oke. tetap ke situ toh begitu. Tapi kan tidak mungkin ide itu sama. Ya. Kita memakai Ya, langkah ya. dan pola yang sama. Macam Bunda bilang tadi, dia punya ide, dia punya proses, dia punya hubungan antara filosofi dan gerakan itu kan tidak mungkin sama yang kita pikirkan. Nah, di bagian itu yang saya sebut sebagai itu harusnya saya punya. Ya. Begitu. Ya. Begitu kombinasi antara langkah, tari, filosofi dan Musik, segala macamnya, musik, kostum dan segala macamnya. Penting tidak mengusahakan paten? Menurut saya penting. Sangat penting. Sangat Saya penting, juga ya. sangat penting. Ya. Ya, menurut saya penting. Sudah pernah mencoba atau belum? Di Atau kayak punya kampung atau sudah namanya ada yang paten. di Itu paten. Oh, itu paten. atau sudah ada gerakannya yang dipatenkan? Belum ya. Belum ya? Nanti coba diusahakan ya. Ya, nanti- Tolong kabar Siapa yang usahakan? Kita ngobrol tentang ini tolong diusahakan. Siapa yang usahakan? Oh, buat video gerakan. Iya, video Ada, gerakan. beruntungnya Ibu Bupati itu juga sudah pernah mengundang seniman-seniman untuk ikut sosialisasi mengenai mengurus haki ini. Oh, bagus Jadi sekali. ya sekarang betul. ya kita sudah tahu kalau mau urus itu apa yang harus kita persiapkan. Oke. Begitu. Memang tahapannya tidak mudah, prosesnya tidak mudah. Ya, Tapi panjang kalau iya benar. Panjang Tapi sekali kalau itu. kita benar-benar mau supaya kita punya karya kak, orang jangan ambil toh. Ya. Ya mau tidak mau itu harus diurus. Gitu. Karena Sekerja sudah siap apa. itunya, bahan-bahannya. Sudah siap bahannya, tinggal di ini. Saya kira di Mekah itu ya ada banyak orang apa buat ya? tarian di Mekah, tapi saya menikmati kalau sangat Yang Wela Songke. Oh, Mas. Tergantung mukanya juga sih siapa. Ya. Rangkul ya. Kalau Mekahnya datang tanya mimpi itu yang Itu kita agak boleh. Mungkin bisa nanti ada tarian tebak mimpi. Kayaknya jadi habis ini Bunda. Iya. ya. Saya kira ini ya. Asik sih. Asik Ngobrol ngobrolan. soal tari ya, karena kalau kita ngobrol hal yang kita passion juga kan enak tuh. Ya, betul. itu tahu betul ya. Ya, Ada harapan-harapan harapan mungkin harapan mimpi yang belum mau dicapai sampai saat ke ini dulu. Oke.
Mimpi kamu apa? Dari mana sampai apa? Ya bukan. Kamu. Eh, Jangan, nanti kami langsung gini. oh iya, bukannya gitu, bukan. Harapannya sih supaya yang pertama, yang mau jadi koreografer, Ya. kalau kita mau belajar sama-sama, ayo kita belajar saja. Tapi kalau misalnya belum bisa, tidak semua penari itu harus jadi koreografer. Kalau tidak bisa bikin tarian, tidak apa jadi penari saja, menarikan tarian-tarian lain. Kan tidak harus bayar kalau minta izin untuk menari. Maksudnya apa namanya, tata krama, etika, begitu kan? Oh, iya. Penari. Sama seniman Iya. tari. Sama Betul, saling menghargai. Menghargai. Terus ini apa sudah namanya? Itu tadi belajar sama-sama soal itu. Terus itu kasih lupa rasa ini yang penting sekali tadi. Kita sudah tangkap lah. Kita sudah tangkap. Pokoknya itu Mimpi. tidak muluk. Ada yang Mimpi khusus untuk sanggar awit saya. Oh iya, untuk awit saya mimpinya bikin parade tari Nusantara. Oh. Bikin parade tari Nusantara, jadi semua provinsi di Indonesia itu akan diparadekan tarinya. Wow. Jadi tidak saat bilang sebenarnya, makanya di punya bayangan tuh MC hanya masuk saja, terus semua penonton pegang sinopsisnya, jadi tidak terdistraksi semuanya, jadi dia mengalir dari awal, jadi putar begini kah? Oh. Wah. Oke, Stop. Jangan detir. Jangan Nanti kita terus bagian kami apa nanti kalau ada? Ya maaf. Kita yang pegang sinopsis. Iya. Kak Irna? Kalau Kak Irna, harapan pertama. Kalau harapan saya, mungkin kami ini kafe sebut senior tadi. Aduh, saya bangga sekali disebut Iya. senior. Tapi saya bangga sekali dengan saya punya adik yang satu ini. Iya, berapa kali saya bertemu dia di beberapa event, dan Kakak Febri itu luar biasa sekali menurut saya. Bisa di luar. Iya. Iya, harapan saya mungkin untuk lebih melestarikan lagi budaya Manggarai itu dengan mencintai, mengenal lebih dalam lagi, dengan mengangkat, menggali dan mengembangkannya dalam bentuk karya-karya tari atau karya-karya seni lainnya yang lebih luar biasa lagi, Kak. Siap. Oke. Mimpinya ada mungkin sesuatu yang sebagai koreografer, saya mau sekali sampai di level mana? Iya. Iya. Maunya sih sampai ke luar negeri. Amin. Nanti besok saya Kalau luar negeri kan dayang tiap hari. Itu bukan Oh, bukan ya, bukan. nanti saya kontak ke Sydney, Singapura supaya panggil. Kita bisa sampai jam 12 malam gitu ya. tiap Oke, jam. saya kira terima kasih Kak Irna karena apa? Ini obrolan yang menyenangkan ya. Iya, benar sekali. Begitu. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Kemudian juga mudah-mudahan ini anak-anak didiknya Kak Irna juga nonton tayangan ini. Ya. Kemudian bisa Nanti berbagi. siapa tahu bisa ada cabangnya nih, Iya. sanggar dari anak didik buat sanggar baru kan jadi rame sanggar. Ya, banyak sebenarnya tapi ada yang sudah ini. Nanti kita ada part 2 lah. Part 2. Ada yang sudah mudah-mudahan ada penata tari lain juga. Di Ruteng banyak penata tari ya. Yap, Banyak sekali. benar sekali. Benar sekali. Keep spirit. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa ajak juga ke sini. Ya. Setelah ini kita foto-foto. Yes. Ya, foto-foto Terima kasih untuk dengan Kita hitung 3. Lo lihat ke sini. Oh, di sini. 3 2 1. Oke, sekali lagi 3 2 1. Oke, 3 2 1, matanya keluarkan. Ah, apa coba? Oke. 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 Karena jangan bosan-bosan kalau kami panggil lagi nanti ngobrol yang lebih spesifik lah soal tari. Soal tari ya. Soal tari. Dukung terus ini kegiatan kesenian. Kak Irna juga mudah-mudahan tetap support teman-teman lain. Pokoknya terus berkarya. Macam kemarin kita pinjam gong langsung dikasih. Iya tuh, tidak pakai lama toh. Tidak pakai lama. Ya, akhirnya sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. selanjutnya. Kita sama-sama bilang salam dari Ruteng ya. Salam dari Ruteng. Ruteng.